Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistik dan Statistika. Di sini, pada awal pembelajaran, kita akan mempelajari nih tentang apakah itu statistik dan statistika. Mari ikuti slide selanjutnya. Hai kawan-kawan semua, sebelum belajar, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aida Rahmabadiah dengan NPM 2201032002. Kawan-kawan sekalian, ada yang tahu nggak sih apa itu statistik dan statistika? Kawan-kawan sekalian, ada yang tahu nggak sih apa itu statistik dan statistika? Apa? Kalian belum tahu? Apa? Kalian sudah tahu ya? Oke, agar yang sudah tahu menjadi menambah ilmu dan yang belum tahu itu menjadi tahu, mari kita pelajari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu statistik. Secara etimologi, statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu statisticum collegium, yang merujuk pada istilah yang digunakan pada abad ke-18 di Jerman. Kemudian, istilah tersebut menjadi istilah umum yang merujuk pada ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi serta penyajian data. Sedangkan secara KBBI, statistik dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data dan mengolah serta menyajikan dalam bentuk yang bermanfaat. Secara umum, statistik digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir alat penting dalam ilmu pengetahuan bisnis, pemerintahan, dan berbagai faktor lainnya. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi statistik. Yang pertama, deskripsi data. Teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak apa itu deskripsi data? Saya bantu jelaskan ya. Deskripsi data yaitu statistik membantu dalam memberikan gambaran yang jelas tentang data dengan merangkumnya menjadi ukuran-ukuran statistik seperti median, mean, ataupun modus. Yang kedua, inferensi statistik. Ada yang tahu? Saya bantu jelaskan, yaitu dengan menggunakan sampel data, statistik memungkinkan kita membuat inferensi atau perkiraan tentang populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, penguji hipotesis, yaitu memungkinkan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah perbedaan yang diamati antara kelompok-kelompok adalah hasil dari variasi acak atau ada efeknya. Yang terakhir, pemodelan statistik, yaitu analisis regresi atau metode lainnya. Statistik ini digunakan untuk membangun model matematis yang dapat meramalkan atau menjelaskan hubungan antar variabel. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah teman-teman ada yang tahu cara pengaplikasian statistik di berbagai bidang?
Apa? Belum tahu ya? Oke, saya kasih tahu ya. Pengaplikasian dalam ilmu pengetahuan itu bisa digunakan untuk penelitian ilmiah, statistik, digunakan untuk hasil eksperimen, dan menguji hipotesis. Yang kedua, dalam bidang bisnis dan ekonomi. Di situ juga untuk menganalisis pasar, peramalan penjualan, dan pengambilan keputusan strategis. Dalam bidang kesehatan, statistik digunakan dalam penelitian kesehatan untuk menganalisis prevalensi penyakit, efektivitas pengobatan, dan faktor-faktor resiko yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Kalau dalam pemerintahan, apa aja ya? Statistik dalam pemerintahan memainkan peran kunci dalam pembuatan kebijakan pemerintah dengan memberikan data dasar untuk membentuk keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sampai di sini, apakah teman-teman mengerti apa tadi statistik? Wah, teman-teman hebat sekali ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang statistika. Secara umum, statistika adalah suatu cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, penyajian, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam dataset serta menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Secara etimologi, kata statistika berasal dari bahasa Latin statisticum collegium yang merujuk pada istilah pertama kali yang digunakan Jerman pada abad ke-18 untuk pada ilmu yang mempelajari kebijakan pemerintahan berdasarkan fakta dan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Dalam konteks KBBI, statistika dilihat ilmu yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan, memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti empiris. Statistika tadi apa? Oke, kita ulangi. Statistika adalah cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengorganisasian data. Secara lengkap, pengertian statistika mencakup berbagai aspek. Yang pertama, pengumpulan data. Statistika mencakup metode dalam pengumpulan data. Dari berbagai macam sumber banyaknya, data dapat diperoleh melalui survei, eksperimen, observasi, dan banyak sumber lainnya. Yang kedua, analisis data. Statistik memberikan teknik analisis untuk merinci dan memahami data. Hal ini melibatkan penggunaan metode seperti pengukuran pusat, yaitu mean, median, dan modus, atau dispersi, varian, deviasi, dan standar. Atau lagi teknik inferensial, yaitu IJU, hipotesis, dan inferel kepercayaan. Yang ketiga, interpretasi data. Tujuan utama statistika tadi apa sih? Ya, benar. Menghasilkan informasi yang dapat diinterpretasikan, kan?
Nah, hal ini melibatkan pengambilan kesimpulan atau generalisasi berdasarkan data yang telah dianalisis. Yang keempat, presentasi data. Statistika membantu menyajikan data secara visual atau dalam bentuk yang dapat dipahami seperti grafik, tabel, diagram, atau yang lainnya. Teman-teman sekalian pasti pernah lihat dong grafik, tabel, diagram, itu juga termasuk statistika loh. Sampai di sini, teman-teman sekalian, apakah mengerti? Wow, hebat sekali. Yang selanjutnya, ada pengorganisasian data yang melibatkan organisasi data agar mudah diakses dan digunakan. Jadi, statistika itu mudah diakses dan mudah juga digunakan. Yang selanjutnya, model statistika. Statistik mencakup pengembangan model statistik yang menggambarkan serta menganalisis suatu hubungan antara variabel. Ini melibatkan penerapan hasil analisis statistika untuk mendukung keputusan informasional. Yang terakhir atau selanjutnya, prediksi dan ramalan. Statistika dapat digunakan untuk memprediksi tren atau masa depan berdasarkan data historis. Jadi teman-teman sekalian, untuk menentukan mungkin nanti siang ini hujan, itu juga termasuk statistika lah. Itu ada perhitungannya. Jadi kalian jangan bingung ya. Yang terakhir ada bidang penerapan. Statistika diterapkan di berbagai bidang seperti tadi ilmu sosial, ekonomi, kedokteran, kesehatan, teknik, dan masih banyak lagi. Sampai di sini, teman-teman sekalian, apakah mengerti? Wah, nah itu tadi. Kita tadi sudah mempelajari ya tentang statistik dan statistika. Sekarang kita cari tahu nih, apa sih bedanya statistik sama statistika? Apa? Huruf A di belakang. Iya sih, benar. Tapi tidak itu ya, itu benar tapi tidak hanya itu. Dalam pengertiannya, statistik tadi apa? Hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik. Tetapi kalau statistika itu metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, pengelolaan, menganalisis, serta menyajikan data. Jadi, statistik itu hasil pengolahan data, hasil pengolahannya. Kalau statistika itu metode ilmiah atau ilmunya. Apakah paham? Wah, hebat ya teman-teman sekalian. Selanjutnya, tujuannya. Tujuannya tentu berbeda ya teman-teman. Tujuan statistik untuk mendapatkan gambaran atas data yang telah dikumpulkan. Jadi data-data yang dikumpulkan itu nanti akan menjadi gambaran akan ke depannya. Kalau statistika, data hasil olahan statistika dinamakan statistik. Jadi, sebelum diolah itu namanya statistika, kalau udah diolah namanya statistik. Ya, benar-benar. Teman-teman sekalian, pintar-pintar ya. Yang selanjutnya,
ada metodenya. Kalau metode statistik itu menggunakan kumpulan-kumpulan data, kalau statistika menggunakan metode penelitian dapat berupa survei atau eksperimen. Oke, kita ulang. Kalau statistik itu menggunakan metode kajian untuk mendapatkan kumpulan data, sedangkan statistika menggunakan metode penelitian yang berupa survei atau eksperimen. Yang terakhir, bentuknya. Emang bentuknya beda ya? Wah, benar. Teman-teman benar sekali. Bentuknya beda. Kalau statistik itu bentuk data yang berbentuk angka. Kalau statistika adalah ilmunya dalam proses pengolahan data sampai penarikan kesimpulan. Jadi beda ya teman-teman. Bentuknya tadi gimana? Ya, statistik adalah data yang berbentuk angka. Kalau statistika tadi ilmu dalam proses pengolahan data sampai penarikan kesimpulan. Teman-teman hebat ya. Sebelumnya, kita tadi sudah berbicara tentang perbedaan statistik dan statistika. Sekarang kita akan belajar nih tentang apa sih kesamaannya. Kan katanya beda, ada kesamaannya loh teman-teman. Persamaan statistik dan statistika adalah keduanya saling berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk mendapatkan informasi yang relevan tentunya. Jenis-jenis statistika itu apa aja sih? Jenis-jenis statistika itu banyak ya teman-teman. Kalau berdasarkan isi yang dipelajari itu ada dua. Secara statistika teoritis atau teori dan statistika terapan atau penerapan statistikanya. Yang berdasarkan aktivitas yang dilakukan itu ada deskriptif sama inferensial. Deskriptif itu dia menjelaskan. Contoh, pada pagi hari Lina berbelanja ke pasar pada pukul 7. Sedangkan inferensial itu dia menggunakan datanya yang diambil dari populasi. Selanjutnya, jenis statistika berdasarkan jumlah variabel. Ada statistika univariat atau multivariat. Kalau univariatnya apa sih? Univariat itu dia variabelnya independen. Kalau multivariat variabelnya dependen dan melibatkan lebih dari satu variabel. Kalau berdasarkan ruang lingkup itu ada statistika pendidikan, statistika sosial, kesehatan, ekonomi, pertanian, statistik bidang ilmu kajian. Statistika pendidikan digunakan dalam bidang ilmu pendidikan. Statistika sosial diterapkan pada bidang ilmu sosial yang dimanfaatkan untuk menganalisis gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Statistika kesehatan berkaitan dengan bidang ilmu kesehatan, misalnya dengan data kesehatan, sakit, kelahiran, kematian, atau faktor-faktor lainnya. Statistika ekonomi emang ada? Ada dong. Dirasakan setiap saat, baik dalam bidang ekonomi maupun bisnis. Statistik ini mengenai indeks harga saham, harga pasar, dan contoh lainnya. Statistika pertanian
diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pertanian. Contohnya, statistik ini rutin digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, yaitu melakukan sensus pertanian secara statistik pertanian. Yang terakhir, statistik bidang ilmu atau kajian lainnya. Selain bidang-bidang ilmu di atas, statistik diterapkan dalam bidang ilmu fisika, antariksa, dan lain sebagainya. Sampai di sini, apakah teman-teman mengerti? Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan like, comment, and subscribe ya teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, boleh kok di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Jangan lupa tonton materi pembelajaran setiap minggunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.